Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Dalem Jawi Antik. Video kali ini tentang desain rumah, tentang desain ruangan, tentang interior rumah limasan dengan luas 13,6 kali 9 meter. Rumah ini memiliki 4 kamar tidur, ada juga ruang tamu, ruang keluarga, dapur, ruang makan, dan kamar mandi. Namun untuk lebih jelasnya tentang detail ukurannya bisa Anda tonton di video sebelumnya. Linknya saya tulis di kolom deskripsi. Rumah ini cocok untuk Anda yang mempunyai keluarga besar atau mempunyai anak-anak yang agak banyak, karena jumlah kamarnya ada 4. Jadi yang satu untuk ruang utama, yang 3 untuk ruang anak. Terus untuk kamar mandi, desain kali ini saya tempatkan di luar rumah, namun aksesnya bisa lewat ke dapur atau bisa juga lewat ke garasi. Rumah dikelilingi benteng setinggi 2 meteran, kemudian di bagian depan ada pintu gerbangnya, dan di bagian garasi bisa ditempati 1 buah mobil, kemudian beberapa sepeda motor. Cuman di bagian garasi belum saya kasih atap, namun untuk penempatan atap itu sangatlah mudah, bisa dipasangi dengan apa yang praktis seperti memakai galvalum atau baja ringan atau apa, lebih praktis. Sementara di bagian depan rumah masih tersisa lahan sekitar 1,5 meteran, dan itu bisa dimanfaatkan untuk taman kecil atau taman minimalis, bisa juga untuk kolam ikan atau fungsi lainnya untuk memperindah pemandangan di depan teras rumah. Di bagian ruang tamu kami gunakan gawang pintu yang menggunakan ornamen ukir, full ukir, jadi terkesan mewah, terkesan gagah. Kemudian di dalamnya ini dikasih contoh, ada 4 kursi, 1 meja yang model klasik, jadi tempatnya nyaman untuk menerima tamu, untuk tempat ngobrol, untuk tempat santai. Dan di sampingnya ada jendela yang mengarah ke garasi. Di bagian ruang tamu ini juga masih bisa ditempati lemari kecil atau lemari buku sebagai perpustakaan minimalis, bisa, karena di pojok-pojok ruangan masih bisa dimanfaatkan. Tapi lebih praktisnya misalkan dibuat lemari sudut. Dan dari ruang tamu ada pintu menuju ke ruang keluarga, jadinya akses untuk menuju ruang keluarga bisa lewat ruang tamu, bisa juga lewat teras depan. Namun di video kali ini untuk bagian ruang keluarga belum saya kasih ornamen apa-apa, belum dikasih interior misalkan meja kursi atau tempat duduk atau apa, belum saya kasih, dan tinggal Anda menyesuaikan saja, tinggal Anda pilih apa yang mau ditempatkan di sini. Kemudian dari ruang keluarga di depannya ada pintu dan jendela ke arah teras yang berada di depan ruang keluarga dan di samping ruang tamu tadi. Sebenarnya di depan teras ini masih bisa dikasih kursi panjang, tempat duduk-duduk, atau misalkan terbuka seperti ini aja, udah bagus. Bagi teman-teman yang baru pertama kali berkunjung ke channel kami, silakan tekan tombol subscribe dan tuliskan komentar di halaman komentar, serta tekan tombol like-nya. Bagi teman-teman yang sudah lama berlangganan atau mensubscribe channel kami, tidak lupa juga silahkan tuliskan komentar di halaman komentar,
dan tekan tombol like-nya. Sekarang kita kembali ke ruang keluarga yang di sampingnya terdapat 4 pintu atau 4 ruangan yang berfungsi sebagai kamar. Dan yang pertama kita masuk ke kamar paling ujung atau kamar paling depan. Di sini ukurannya sekitar 2,5 kali 3 meter kalau nggak salah. Untuk detailnya silahkan cek di video sebelumnya. Dan ruangan ini sudah cukup untuk tempat tidur, untuk menempatkan lemari kecil berupa lemari pakaian. Namun sebaiknya untuk tempat seperti ini digunakan lemari yang model segitiga atau lemari sudut biar lebih praktis, lebih menghemat ruangan. Sekarang kita pindah ke kamar selanjutnya atau kamar nomor 2 yang berada tepat di samping kamar nomor 1. Model pintu, model gawang pintu sama persis dengan model yang ada di kamar nomor 1. Ukuran ruangnya juga sama. Jadi ada 4 kamar, ini memiliki ukuran ruang yang sama. Interior di dalamnya juga saya buat sama. Namun misalkan mau dibuat beda juga bisa. Misalkan tempat tidurnya diperkecil atau tempat tidurnya diperbesar lagi, dibuat full seluruh ruangan juga bisa. Namun sebagai contoh saja di sini saya kasih ukuran segini, itu untuk membuat praktis atau memaksimalkan ruangan. Kemudian lantai keramik juga bisa dibuat sama, kamar 1 sampai kamar nomor 4. Tapi misalkan mau dibuat beda juga bisa, tergantung selera dan keinginan kita. Dan sekarang sebelum lanjut ke kamar nomor 3, kita masuk ke tempat ibadah atau musola. Di bagian ini tidak saya kasih pintu agar akses ke dalamnya lebih mudah. Namun di sampingnya tetap saya kasih jendela biar di ruangan ini menjadi terang. Di ruangan ini juga masih bisa ditempati lemari kecil. Namun sekali lagi bagusnya adalah lemari sudut untuk menempatkan pakaian ibadah, untuk menempatkan Quran atau apa. Selanjutnya kita masuk kamar nomor 3 yang ada di depan ruang keluarga dan berbatasan juga dengan ruang makan. Ruangan ini ukurannya sama dengan kamar yang nomor 1 dan nomor 2 tadi. Dan ornamen di dalamnya juga saya buat sama. Tinggal kita nambahin sendiri untuk pemanis ruangan, aksesoris-aksesoris apa yang kira-kira membuat ruangan menjadi lebih indah lagi. Di bagian dinding juga masih bisa ditempatin foto-foto atau gambar atau lukisan untuk mengesankan kamar yang nyaman, yang indah. Selanjutnya kita masuk ke kamar terakhir atau kamar nomor 4 yang berada tepat di samping ruang makan. Kamar ini juga memiliki ukuran dan desain ruangan yang sama dengan kamar nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Tempat tidur juga saya buat sama. Namun sekali lagi tinggal kita mengolahnya atau melengkapinya, membuat variasi biar ruangan menjadi lebih segar, lebih indah, biar kita lebih nyaman berada di dalamnya. Dan dari kamar nomor 4 ini, jika kita membuka pintunya, kita bisa langsung melihat ke ruang makan. Ruang makan
saya kasih contoh di sini. Saya kasih kursi 1 2 3 4 5 6 kursi dan 1 meja agak besar. Terus di sampingnya ada jendela, jadinya ruang ruang makan menjadi terang. Kemudian di sebelahnya lagi adalah dapur berdekatan dengan ruang makan, sehingga tidak terlalu jauh untuk menyajikan makanan jika sudah selesai memasaknya. Di bagian dapur juga ada pintu keluar menuju ke garasi, menuju ke depan, menuju ke kamar mandi, sehingga bagian dapur ini benar-benar terang, jadinya mirip dapur terbuka. Dan itu memang diperlukan dapur seperti ini. Artinya kalau dapur itu tertutup, otomatis akan menjadi pengap dan kurang segar. Namun sebaiknya dapur itu memang terbuka, biar asap masakan atau asap api itu bisa keluar sehingga tidak memenuhi ruangan. Kemudian yang selanjutnya adalah kamar mandi. Ada 2. Kamar mandi ini berukuran 1,5 kali 2 meter. Di dalamnya ada kloset duduk. Kemudian kita tinggal nambahin untuk shower, untuk bak air kecil misalkan diperlukan. Terus tinggal nambahin kaca atau rak kecil untuk penempatan sabun, sampo, dan lain-lain. Kamar mandi memang sengaja ditempatkan di luar seperti ini. Fungsinya biar jika ada tamu itu lebih praktis kalau mau menggunakan kamar mandi. Dan untuk pemilik rumah juga tidak terlalu jauh menuju ke kamar mandi ini, cuman lokasinya ada di luar rumah saja, tapi bisa diakses lewat garasi, bisa diakses lewat dapur. Di sini saya kasih contoh juga menggunakan kloset duduk, dan di dinding tinggal kita tambahin kaca, tambahin shower, dan lain-lain sesuai keperluan kita. Untuk bagian garasi ini sebenarnya misalkan mau ditempatin 2 mobil juga bisa, tapi posisinya terlalu rapat, terlalu berdekatan, dan idealnya memang cuma untuk 1 mobil. Kemudian di sebelah kanan kirinya kita kasih sepeda motor, bisa ditempatin 4 atau 5 sepeda motor bisa. Terima kasih telah berkunjung ke channel kami. Sekali lagi, bagi yang belum menekan tombol subscribe, silakan tekan tombol subscribe. Bagi yang sudah menekan tombol subscribe, silakan tekan tombol like dan tuliskan komentar di halaman komentar. Dan tunggu episode berikutnya dari kami tentang desain model rumah joglo dan limasan, rumah yang selalu bisa mengikuti perkembangan zaman.